Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Orbit Fakta. Di tengah perang yang terus berubah, ada satu ironi besar yang kini menarik perhatian dunia. Saat bantuan militer canggih dijanjikan untuk masa depan, tekanan di garis depan justru bergerak lebih cepat dari waktu. Malam ini, kita akan membahas bagaimana perlombaan antara kekuatan, strategi, dan waktu bisa menentukan nasib satu kawasan yang sangat vital di Donetsk. Namun, sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Pada 2 Mei 2026, alarm bahaya di sektor Donetsk berbunyi semakin keras. Bukan karena satu ledakan raksasa yang langsung mengubah peta, melainkan karena pola tekanan Rusia mulai terlihat semakin jelas di arah Kostiantynivka. Saat banyak orang membayangkan perang bergerak lewat serbuan tank besar dan iring-iringan kendaraan lapis baja, yang terjadi justru lebih tenang, lebih lambat, dan karena itu lebih berbahaya. Pasukan Rusia menekan dengan kelompok infanteri kecil. Mereka maju sedikit demi sedikit, mencari celah, menguji titik lemah, lalu memaksa pertahanan Ukraina bereaksi terus-menerus. Kostiantynivka menjadi penting karena letaknya bukan sembarang titik di peta. Kota ini berdiri di jalur pertahanan yang terhubung ke Druzhkivka, Kramatorsk, dan Sloviansk. Selama bertahun-tahun, kawasan itu berfungsi sebagai sabuk benteng Ukraina di Donbas. Di belakang garis ini, ada jalur logistik yang menopang pasokan, ada rute evakuasi, ada tempat perawatan kendaraan tempur, ada gudang, ada posisi artileri, dan ada jalur rotasi pasukan yang menjaga ritme perang tetap berjalan. Artinya, tekanan ke Kostiantynivka bukan hanya ancaman bagi satu kota. Tekanan itu menyentuh sendi-sendi yang membuat pertahanan Ukraina tetap hidup. Memasuki Juni 2026, bentuk ancaman itu makin terasa. Rusia tidak perlu merebut kota dalam satu serangan besar untuk menciptakan efek strategis. Cukup dengan membuat setiap pergerakan Ukraina menjadi lebih mahal, lebih lambat, dan lebih beresiko. Drone pengintai melayang di atas medan mencari aktivitas sekecil apapun. Artileri memburu jalan yang biasa dipakai untuk rotasi. Bom luncur menghantam posisi yang dianggap penting. Setiap rumah kosong, jalur pepohonan, dan persimpangan berubah menjadi titik yang harus dijaga dengan tenaga, amunisi, dan waktu. Pada 29 Juni 2026, gambaran itu menjadi lebih suram. Tekanan Rusia dilaporkan sudah merembes ke pinggiran kota. Ini bukan perkembangan yang dramatis dalam satu malam, tetapi justru itulah yang membuatnya mengerikan. Perubahan kecil yang terjadi terus-menerus dapat mengikis pertahanan lebih efektif daripada satu serangan besar yang mudah dibaca. Dalam perang atrisi, lawan tidak selalu menjatuhkanmu dengan satu pukulan. Kadang lawan hanya membuatmu terus berdiri, terus bertahan, terus mengirim cadangan, sampai kemampuan bertahan itu sendiri mulai menipis. Yang membuat situasi Kostiantynivka semakin berat adalah kenyataan bahwa kota ini harus tetap fungsi di tengah tekanan. Pertahanan bukan hanya soal menembak balik, pertahanan juga soal menjaga jalur suplai tetap terbuka, memastikan pasukan baru bisa masuk, memastikan yang terluka bisa keluar, dan memastikan unit di garis depan tidak kehilangan dukungan. Saat semua itu mulai terganggu, kota belum tentu jatuh, tetapi daya tahannya mulai tergerus. Disinilah medan perang menunjukkan wajah aslinya, bukan sekedar adu senjata, melainkan adu ketahanan. Rusia sedang berusaha membuka pintu ke jantung pertahanan Ukraina di Donetsk, dan pintu itu pada akhir Juni 2026 bernama Kostiantynivka. Pada 28 Mei 2026, dari Eropa muncul kabar yang terdengar seperti suntikan tenaga baru bagi Ukraina. Swedia mengumumkan rencana dukungan udara yang segera menarik perhatian banyak pihak. Bukan hanya karena nama besar industri pertahanannya, tetapi karena paket itu menyentuh kebutuhan yang sangat nyata dalam perang modern. Ukraina membutuhkan pesawat yang tidak mudah lumpuh hanya karena satu pangkalan diserang. Ukraina membutuhkan sistem yang bisa bertahan hidup, berpindah cepat, dan tetap bekerja meski lingkungan operasinya terus diburu rudal dan drone. Beberapa hari kemudian, pada 4 Juni 2026, penjelasan tentang nilai strategis pesawat itu makin terlihat. Gripen dikenal sebagai jet tempur yang dirancang untuk beroperasi secara fleksibel.
Ia bisa menggunakan landasan yang lebih pendek. Ia bisa dipindahkan ke lokasi yang tidak selalu terlihat seperti pangkalan udara besar. Ia juga dirancang agar perawatan dasarnya lebih cepat dilakukan. Bagi negara yang selama perang terus menghadapi ancaman serangan ke infrastruktur udara, kemampuan seperti ini bukan sekedar keunggulan teknis, ini adalah soal bertahan hidup. Lalu pada 30 Juni 2026, langkah itu berubah dari sinyal politik menjadi kontrak resmi. Saab menandatangani kontrak untuk 16 Gripen E bagi Ukraina, lengkap dengan perlengkapan terkait, suku cadang dan dukungan pendukung lainnya. Nilainya mencapai sekitar 24,6 miliar krona Swedia atau sekitar 2,54 miliar dolar Amerika Serikat. Di atas kertas ini tampak seperti keputusan besar. Ukraina menunjukkan bahwa ia masih memiliki akses ke dukungan barat. Swedia menunjukkan bahwa komitmennya bukan lagi sekedar wacana. Industri pertahanan Eropa menunjukkan bahwa mereka bersedia masuk lebih jauh dalam pembangunan kemampuan udara Ukraina. Namun justru di balik angka besar itu, tersembunyi persoalan yang jauh lebih menentukan daripada nilai kontrak. Pengiriman Gripen E dijadwalkan berlangsung pada 2029 hingga 2030. Disinilah euforia mulai berbenturan dengan realitas. Dalam perang yang bergerak setiap hari, jeda 3-4 tahun bukanlah detail kecil. Itu adalah jarak waktu yang bisa mengubah garis depan, mengubah posisi pertahanan, mengubah kota yang masih berdiri menjadi kota yang nyaris habis, dan mengubah kebutuhan tempur di lapangan secara total. Memang ada rencana bahwa Gripen versi C dan D bisa hadir lebih awal sekitar 2027. Itu memberi Ukraina harapan untuk mulai membangun transisi sebelum varian yang lebih modern tiba. Tetapi pesawat tempur bukan barang yang dikirim seperti bantuan biasa. Pilot harus dilatih. Teknisi harus menguasai sistem baru, persenjataan harus diintegrasikan, jalur pasokan suku cadang harus disusun, sistem komunikasi dan koordinasi dengan pertahanan udara harus disesuaikan. Semua itu membutuhkan waktu, disiplin, dan perlindungan yang tidak sedikit. Karena itu, kontrak ini menghadirkan dua kenyataan sekaligus. Kenyataan pertama, Ukraina belum ditinggalkan. Kenyataan kedua, bantuan paling modernnya belum bisa menyelesaikan tekanan yang sedang terjadi sekarang. Gripen E adalah simbol kekuatan masa depan, tetapi medan perang pada pertengahan 2026 tidak sedang menunggu masa depan. Medan perang bergerak di hari ini, menuntut respon di minggu ini, dan menghukum setiap keterlambatan dalam hitungan bulan. Pada 23 Juni 2026, penilaian medan perang mulai menunjukkan gambaran yang sangat penting. Tekanan Rusia di sekitar Kostiantynivka memang belum menghasilkan terobosan besar yang langsung meruntuhkan seluruh pertahanan Ukraina. Tetapi justru disitulah inti bahayanya. Perang ini tidak sedang bergerak seperti adegan dramatis yang selesai dalam satu malam. Perang ini bergerak seperti mesin yang terus mendorong, terus menekan, terus mengikis, sampai lawan dipaksa mengeluarkan lebih banyak tenaga hanya untuk mempertahankan posisi yang sama. Beberapa hari kemudian, pada 29 Juni 2026, tekanan itu terlihat semakin jelas. Pertahanan Ukraina di sektor ini menghadapi keadaan yang makin mahal untuk dipertahankan. Setiap jalur masuk ke kota berada dalam resiko pengintaian. Setiap perpindahan kendaraan bisa terdeteksi dari udara. Setiap upaya mengirim cadangan harus mempertimbangkan ancaman artileri, drone, dan bom luncur. Dalam situasi seperti ini, kota belum harus jatuh untuk mulai kehilangan nilai operasionalnya. Cukup jika aksesnya terganggu, rotasinya tersendat, dan unit yang bertahan dipaksa bekerja dalam keadaan yang semakin buruk. Disinilah kalender mulai terasa lebih tajam daripada senjata. Pada 2026, Rusia menekan benteng Donetsk dengan pola yang konsisten. Pada 2027, Ukraina berharap mulai menerima Gripen versi C dan D lebih awal untuk membantu membangun kemampuan baru. Lalu pada 2029 hingga 2030, Gripen E dijadwalkan hadir sebagai bagian dari modernisasi yang lebih besar. Urutan waktu ini menciptakan jurang yang sulit diabaikan. Di satu sisi, Ukraina sedang bertarung menghadapi ancaman yang datang sekarang. Di sisi lain, sebagian jawaban strategisnya baru siap beberapa tahun ke depan. Perbedaan ritme inilah yang membuat kontrak sekalipun tidak otomatis mengubah keadaan di darat. Jet tempur modern dapat memperkuat pertahanan udara, memperbaiki fleksibilitas operasi, dan meningkatkan daya tahan angkatan udara. Namun semua itu baru terasa setelah sistemnya matang. Pilot harus benar-benar siap, teknisi harus bekerja tanpa banyak kesalahan, persenjataan harus tersedia dalam jumlah yang tepat,
pangkalan harus terlindungi, jalur dukungan harus berjalan. Jika salah satu unsur itu tertinggal, maka kekuatan yang seharusnya tajam bisa berubah menjadi potensi yang belum sempat dipakai penuh. Kesenjangan waktu itu juga menciptakan masalah yang lebih dalam. Setiap bulan yang berlalu memberi kesempatan kepada Rusia untuk menyesuaikan taktik, mengenali pola pertahanan Ukraina, dan mencari sektor yang paling kelelahan. Setiap keterlambatan memberi ruang bagi perang atrisi untuk bekerja. Yang melemah bukan hanya bangunan atau kendaraan, tetapi juga stamina pasukan, stabilitas logistik, dan kemampuan mempertahankan kota yang terus hidup di bawah ancaman. Sementara itu, strategi Rusia tidak menuntut hasil yang indah untuk terlihat efektif. Moskow hanya perlu menjaga tekanan tetap hidup. Sedikit kemajuan di desa, sedikit infiltrasi di pinggiran, sedikit gangguan di jalan suplai, lalu sedikit tambahan beban bagi unit yang sudah lelah. Dalam perang atrisi, akumulasi jauh lebih penting daripada kejutan. Peta berubah karena garis pertahanan dipaksa menua lebih cepat daripada kemampuan lawan untuk memulihkannya. Itulah sebabnya cerita tentang Gripen dan Kostiantynivka pada pertengahan 2026 bukan sekedar cerita tentang pesawat dan kota. Ini adalah cerita tentang perlombaan antara dua jenis kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan tekanan yang bekerja hari ini, jam ini, di tanah yang sedang diperebutkan. Yang kedua adalah kekuatan teknologi yang menjanjikan perubahan besar, tetapi baru bisa hadir setelah waktu memberi izin. Dalam perang yang panjang, pihak yang mampu memanfaatkan jeda itulah yang sering lebih dulu mengubah kenyataan. Kontrak jet tempur modern memang menunjukkan bahwa Ukraina masih mendapat dukungan dan masih memiliki harapan untuk memperkuat pertahanannya di masa mendatang. Namun medan perang tidak bergerak mengikuti jadwal pengiriman senjata. Saat bantuan disiapkan untuk tahun-tahun berikutnya, tekanan di darat sudah bekerja setiap hari, mengubah keseimbangan sedikit demi sedikit. Itulah kenyataan paling keras dalam perang yang panjang. Bukan hanya soal siapa yang memiliki teknologi paling canggih, tetapi siapa yang mampu bertahan, menekan, dan memanfaatkan waktu lebih cepat dari lawannya. Demikian laporan kali ini. Terus ikuti perkembangan berita dunia, konflik geopolitik, dan fakta-fakta penting lainnya hanya di channel Orbit Fakta. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi dan berita menarik lainnya. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa.